Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan edukasi tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Saya Farisa Nur Saadah dan di sebelah kanan saya ada dan di sebelah kiri saya ada Rai Parusidi. Tentunya kami dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang akan diterangkan oleh Filjapah Rian. Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku tindak penganiayaan yang dilakukan oleh para orang tua, wali, atau orang lain terhadap anak-anak sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum. Bentuk kekerasan terhadap anak diklasifikasikan kekerasan secara fisik, kekerasan secara fisiologis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Pembahasan selanjutnya adalah apakah kita melakukan kekerasan pada anak. Tanda-tandanya yang pertama, kekerasan fisik, memukul dengan alat, mencubit, menyentil, menjewer, menampar, dan menjambak. Kedua, kekerasan emosional, menyebut anak nakal, bodoh, malas, membentak, mengancam, mempermalukan anak. Tanda yang ketiga, kekerasan seksual, mencium anak meski anak menolak, membiarkan anak menonton atau melihat adegan seksual. Dan yang terakhir, pengabaian, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makan, minum, pakaian, kebersihan tubuh, mengacurkan dan mengurung. Mari bertanya pada diri sendiri apakah kita melakukan kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual dan tanda-tanda pelecehan seksual atau kekerasan seksual kepada anak. Bentuk kekerasan seksual pada anak yang pertama berciuman atau seksual, yang kedua kontak oral atau genital, yang ketiga penetrasi seksual atau dengan jari, yang keempat onani, yang kelima pemaksaan hubungan seksual, yang keenam, mengeliling tubuh anak. Ketujuh, memaksa anak melihat pornografi, memaksa anak melihat konten pornografi, termasuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan atau pelecehan seksual diantaranya perilaku menyentuh dan tidak menyentuh, meraba dan cumbuan pada alat kelamin anak, payudara atau bokong. Yang pertama, dampak kekerasan fisik. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa dan menjadi orang yang agresif. Yang kedua, dampak kekerasan psikis. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi, yang bentuk seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, menyalahgunakan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri. Dampaknya, gangguan stres pasca trauma. Akibatnya, anak kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, muncul rasa bersalah, marah, cemas, menjadi agresif, melanggar aturan, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang strategi pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer ditujukan kepada orang tua atau tenaga pendidik untuk mengajarkan dan meningkatkan kemampuan anak serta mengawasi anak agar lebih baik. Hal ini merupakan edukasi atau pendidikan tentang seksual, pengetahuan dasar tentang agama sebagai filter hidup, pengetahuan tentang pergaulan bebas, serta memberikan pengetahuan life skill terhadap anak, menyibukkan anak-anak dengan waktu yang positif, mengatur waktu-waktu yang kurang bermanfaat atau terbuang. Latihan life skill meliputi pengertian tanpa kekerasan, cara menangani stres atau trauma, manajemen waktu, cara membuat keputusan yang efektif. Pencegahan primer tergolong urgen dilaksanakan untuk awal pencegahan terjadi. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dalam mendidik dan mengasuh anak jika ada orang tua yang dulu ketika masih kecilnya
menjadi korban kekerasan itu malah menjadikan itu pelajaran bahwa kekerasan itu adalah hal yang sangat tidak baik, maka dia akan menjaga anaknya dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Yang keempat adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini ditujukan kepada anak-anak. Hal ini dapat dilakukan dengan layanan terpadu terhadap anak korban seperti konseling serta pelatihan menghilangkan trauma kekerasan seksual agar tidak menjangkiti atau ada korban warisan berikutnya. Pencegahan ini juga harus serius untuk dilakukan selain pencegahan primer dan sekunder. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.